Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berenang sambil diawasi oleh bodyguardnya. Namun tiba-tiba dia ditarik seseorang ke dalam air hingga tidak bisa bernapas dan akhirnya tewas. Orang yang membunuhnya berhasil kabur lewat pintu belakang tanpa diketahui siapapun, dan dia melompat ke sungai untuk menghilangkan jejak. Pria ini bernama Arthur Bishop. Seperti yang diperlihatkan di awal film tadi, ia merupakan seorang pembunuh bayaran kelas wahid. Bukan asal bunuh saja, sebelum dia mengeksekusi targetnya, ia merencanakan strategi dengan matang dan kematian targetnya seolah-olah karena kecelakaan, bukan karena dibunuh. Bishop bertemu dengan teman baiknya Harry di sebuah warkop. Ternyata pembunuhan yang baru saja dia lakukan atas permintaan Harry dan pastinya dengan bayaran yang besar. Esok harinya Bishop bertemu dengan atasannya untuk membahas sebuah misi baru. Ini adalah atasan Bishop, dia bernama Dean. Atasannya memberitahu bahwa saat menjalankan misi pembunuhan di Afrika Selatan beberapa waktu yang lalu, 5 agennya malah tewas terbunuh. Dan yang tahu misi tersebut hanya Dean dan Harry. Dean menyebut Harry telah berkhianat dengan membocorkan misi pembunuhan tersebut kepada pihak musuh. Bukan tanpa alasan, Dean memperlihatkan isi deposito Harry yang dalam 2 minggu saja menjadi 20 juta dolar. Jadi misi kali ini adalah Bishop harus membunuh teman baiknya sendiri, yaitu Harry. Karena jika tidak perusahaannya bisa gulung tikar. This word, remember the expression. Malam pun tiba. Bishop menelpon Harry yang sedang ada di kantor. Ia menyuruhnya untuk turun ke basement karena Dean akan datang untuk membunuhnya. Harry menuruti segala perintah Bishop, mulai dari membawa gunting yang digunakan untuk mematikan listrik, lalu turun lewat lift pelayanan yang tetap berfungsi karena beda aliran listrik. Connects to the building next door. Sesampainya di parkiran mobil, Harry yang melihat kaca mobilnya sudah pecah dan ada Bishop di sana, tersadar bahwa dirinya sudah dijebak oleh Bishop agar nanti seolah-olah kematiannya karena kecelakaan mobil. Matt, Victoria, Carl. Tak ingin mati dengan rencana Bishop, Harry meminta Bishop untuk menembaknya saja dengan pistol miliknya agar kematiannya lebih terhormat. Tanpa pikir panjang, Bishop pun langsung menembak Harry. I would rather it was you, Arthur. Di pemakaman Harry, Bishop bertemu dengan anaknya Harry yang bernama Steve. Steve meminta tolong agar mengantarnya pulang ke rumah. Sebenarnya Harry mati tanpa meninggalkan tabungan dan rumahnya akan disita oleh bank. Prihatin dengan keadaan Steve, Bishop mengajaknya bertemu di tempat penampungan anjing dan mereka mengadopsi salah satu anjing di sana. Agar dapat bekerja dengan Bishop, Steve harus merawat anjing itu dan besok dia harus mengajak anjing itu ke kedai kopi Riverdale, memesan kopi hitam dan duduk di dekat jendela sambil bermain dengan anjingnya selama 1 jam setiap hari sampai 3 minggu ke depan. Sambil menjalankan tugasnya, Bishop melatih kemampuan menembak Steve. Setelah dirasa cukup, dia memberikan Steve dokumen kemungkinan kematian seseorang dan menyuruh Steve mempelajarinya. Good judgment comes from experience, and a lot of that comes from they have books with actuaries, lists of every cause of death imaginable. Sekarang
Sekarang Steve sudah tinggal di rumah Bishop karena rumahnya telah disita oleh bank. Bishop mengajak Steve ke rumah seseorang penjual senjata ilegal, dan di sana tanpa basa-basi Bishop langsung membunuh orang itu dengan cara diikat lehernya. Man of money. Setelah pulang ke rumah, Bishop memberikan dokumen berisi orang yang akan dibunuh kepada Steve. Orang itu adalah pelanggan tetap kedai kopi Riverdale, sebut saja namanya La. La juga merupakan seorang pembunuh bayaran dari kelompok lain, dan La tidak punya kelemahan selain kepada anak muda tampan yang suka dengan anjing. Itulah sebabnya di awal Bishop menyuruh Steve memelihara anjing dan pergi ke kedai kopi itu agar dia bisa berteman dengan La. Setelah akrab, Steve janjian dengan La akan ke sebuah bar. Sebelum ke bar, Bishop memberikan cairan diazepam. 3 tetes cairan ini mampu menghentikan kerja jantung selama 3 menit. So I think that's why these are going down so fast. Namun pada saat di bar, karena minum terlalu banyak dan masih agak ragu-ragu, Steve tidak memberikan cairan itu ke minuman La, dan dia malah masuk ke mobil La untuk pulang bersamanya. Padahal Bishop sudah melarangnya karena La sangat berbahaya. Saat di ranjang rumah La, Steve menyerang La dengan cara mencekik lehernya pakai ikat pinggang. Namun itu tidak berhasil karena badan La seperti raksasa. Akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Individual to complete your assignment. That's a violation of our arrangement. Bishop mendapat misi baru dari Dean, atasannya. Di misi kali ini dia mengajak Steve. Targetnya adalah seorang yang mengaku nabi baru. Dia bernama Vaughn. Vaughn mendapatkan jutaan dolar dari gereja, program TV, dan lain-lain. Setelah mempelajari dokumen Vaughn dan menentukan dengan cara apa dia akan membunuh Vaughn, Bishop pun beraksi. Ia masuk lewat saluran udara menuju ke ruangan Vaughn. Namun rencana berubah yang pada awalnya dia ingin menyuntikkan adrenalin ke tubuh Vaughn menjadi menghambat pernapasan Vaughn hingga tewas. If they think that I'm going to pay you, How can I be a better man for my parishioners? what is it? Bishop dan Steve pun kabur, namun mereka ketahuan karena kecerobohan Steve. Terjadi aksi tembak-tembakan antar mereka dan pengawal Vaughn. Beruntung karena rencana yang sudah matang, mereka berhasil kabur. Saat sedang menunggu di bandara, Bishop tak sengaja melihat salah satu dari 5 agen yang dikatakan mati di Afrika Selatan oleh Dean. Dia mengikutinya dan menginterogasi agen itu, dan ternyata Dean berbohong. Dia memberikan uang yang banyak ke agen itu agar membunuh 4 temannya, lalu memalsukan kematiannya dan menyebarkan isu bahwa Harry yang membocorkan misi tersebut, agar Dean bisa menguasai perusahaan tanpa ada gangguan dari Harry.
Merasa dibohongi, Bishop memberi pesan ke Dean bahwa dia dalam bahaya. Dean pun seperti nampak meremehkan ancaman Bishop itu. Bishop dan Steve kembali ke rumah dan menyiapkan semua peralatannya untuk membalas perbuatan Dean. Namun masalah baru muncul, tak sengaja Steve menemukan pistol ayahnya di kotak barang milik Bishop. Namun dia mencoba tetap profesional dan tetap menuruti perintah Bishop. Sadar bahwa Bishop telah menemukan lokasinya, Dean pergi dari kantornya bersama rombongannya. Namun sialnya di jalan dia malah bertemu dengan Bishop. Akhirnya terjadilah tembak-tembakan antara Bishop dan pengawal Dean. Dean yang mencoba kabur ditabrak truk yang dikendarai Bishop. Setelah itu dia dihujani peluru oleh Steve dan Bishop. Fuck you. Merasa semuanya sudah selesai, mereka menuju pulang ke rumah. Namun di perjalanan tak sengaja Bishop melihat pistol Harry sudah ada di kantongnya Steve. Saat sedang mengisi bensin di SPBU, Steve dengan sengaja membiarkan bensinnya tumpah di mobil Bishop. Dan dari jauh dia menembaknya hingga meledak. Setelah itu Steve pulang ke rumah Bishop. Di sana dia mencoba mobil milik Bishop yang sudah selesai diperbaiki. Di tengah perjalanan dia menemukan kertas yang bertuliskan, "Steve, jika kau membaca ini berarti kau mati." Ternyata Bishop belum tewas. Dia melompat dari mobil sebelum mobil itu meledak. Karena dari awal dia sudah menyadari niat buruk Steve. Tamat.